Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah tentang wirid wolung pangkat. Kepercayaan Jawa yang asli menyatakan bahwa zat Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wisesa, Sang Hyang Widiwesa, Sang Hyang Agung adalah tan kena kinayang apa. Artinya tidak bisa dibayangkan dengan akal, rasa dan daya spiritual manusia. Namun ada dan menciptakan jagat seisinya dari antiga, telur, wiji atau benih. Di dalam suwung, penciptaannya dengan meremas, membanting antiga tersebut hingga tercipta tiga hal: langit dan bumi, alam semesta. Teja dan cahaya. Teja merupakan cahaya yang tidak bisa diindra, sedangkan cahaya merupakan cahaya yang bisa diindra. Manik maya, yaitu zat urip atau sejatining urip, kesejatian hidup, sukma dan roh. Ketiganya masing-masing merupakan drifet, turunan, emanasi, pancaran, tajali, titah dari Tuhan, melingkup seluruh semesta yang tiada batas ini. Menurut kejawen, mitologi Jawa, maka seluruh semesta seisinya adalah ciptaan Sang Hyang Wisesa. Di dalam harbiannya, artinya Tuhan Murba Wasesa, melingkup dan memuat serta menguasai dan mengatur seluruh semesta yang luasnya tiada batas dan seluruh isinya. Di dalam kesemestaan tersebut ada materi, bumi dan langit, ada sinar dan medan kosmis, teja dan cahaya, dan ada zat urip, manik maya, sejatining urip, kesejatian hidup sebagai drifet, emanasi, pancaran, tajali zat Tuhan. Dalam kejawen, zat Tuhan tak kena ingking kinyapa yang mampu dihampiri akal, rasa dan daya spiritual. Kebatinan adalah zat urip yang kemudian disebut Pangeran, Gusti atau Ingsun. Keterangan tentang hal itu bisa disimak lewat wejangan pertama dalam wirid wolung pangkat sebagai berikut. Wejangan pituduh wahaning pangeran, sejatine ora ono opo-opo, awit dukmaksi awang uwung, durung ono sawiji-wiji, kang ono dihin iku ingsun, ora ono pangeran anging ingsun, sejatining kang urip luwih suci, antarane werna, aran lan pakaretining sun, zat, sifat, asma, afngal, yang artinya ajaran petunjuk keberadaan pangeran, zat urip. Sesungguhnya tidak ada apa-apa sejak masih awang uwung, suwung alam hampa. Belum ada suatu apapun yang ada. Pertama kali adalah ingsun. Tidak ada pangeran kecuali aku. Sejatinya hidup yang lebih suci, mewakili pancaran zat, sifat, asma dan afngalku. Selanjutnya marilah kita renungkan kesemestaan yang ada. Maka sungguh maha sempurna Tuhan yang telah menciptakan semesta ini. Luasnya tiada terhingga dan muanya teratur.
selaras dan sempurna. Disebut dalam mitologi Jawa bahwa semesta tercipta dalam keadaan hayu, elok, indah, selaras, dan sempurna. Dalam tata semesta yang hayu tadi, bisa kita sadari kalau planet bumi yang kita tempati hanya bagian yang sangat kecil dari kesemestaan alam ciptaan Tuhan. Manusia hanyalah salah satu titah dumadi makhluk hidup yang ditempatkan di planet bumi bersama miliaran titah dumadi lainnya. Semua titah dumadi disemayami zat urip sebagai trifat, zat Tuhan. Kiranya bisa disimak wejangan kedua, wirid 8 pangkat kejawen sebagai berikut. Wejangan pembuka Khaning Pangeran. Satuhune ingsun pangeran sejati lan kawasan anitake sawiji-wiji. Dadi ana padha sanalika saka krasa lan pepestaning sun. Ing kono kenyataane gumelar krasa lan pekaretening sun kang dadi pratandha. Kang dihin ingsun gumam ing dalem alam awang uwung kang tanpa wiwitan, tanpa weksana, ya iku alamaning sun kang maksi piningit. Kapindo, ingsun akanake cahya minangka panuksmaning sun, dumunung ana ing alam pesedahaning sun. Kaping 3, ingsun anganakake wayangan minangka panungsama lan rasaning sun, dumung ana ing alam pambabariking wiji. Kaping 4, ingsun anakake sukma minangka dadi pertanda kauripaning sun, dumung ana laming heran. Kaping 5, ingsun angatake angen-angen kang uga dadi warning sun ana ing sejeroning alam kang lagi kena kumpamakake. Kaping 6, ingsun anakake budi kang minangka kenyataan pencarian angen-angen kang dumung ana ing sejerone alam ning badan alus. Kaping 7, ingsun anggeler warna tapir kang minangka kakandha peserenan ingsun. Kasebut 6 perkara ing dhuwur mau tumita ing donya, yaiku sejatining menungso. Yang artinya ajaran membuka pemahaman keadaan pangeran. Sesungguhnya aku adalah pangeran sejati dan berkuasa menitahkan sesuatu menjadi ada dengan seketika. Karena kehendak dan takdirku, di situ kenyataan tergelegar kehendak dan titah. Pakartiku yang menjadi pertandanya. Yang pertama, aku berada di alam kehampaan awang uwu yang tiada awal dan tiada akhir, yaitu alamku yang masih tersembunyi. Yang kedua, aku mengadakan cahaya sebagai penukmaanku, berada di alam keberadaanku. Ketiga, aku mengadakan bayangan sebagai panukasma dan rasaku, berada di alam terjadinya benih. Keempat, aku mengadakan sukmaru sebagai tanda kehidupanku berada di alam heran. Kelima, aku mengadakan angan-angan yang juga sebagai warnaku, berada di alam yang baru diumpamakan. Keenam, aku mengadakan budi gerak yang menjadi kenyataan berpencarnya angan-angan yang berada di dalam alam badan halus rohani. Ketujuh, aku menggelar tabir hijab yang sebagai tempat persemayamku. Tersebut 6 perkara di atas tadi tertitahkan di dunia, yaitu sejatining manungsia. Semua titah dumadi memiliki kewajiban sebagaimana makna diciptakan. Manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di planet bumi, bawana atau buana. Maka kewajibannya memayu hayuning bawana, memelihara keselarasan bumi. Wirid 8 pangkat loro.
Mitologi Jawa Kejawen memberikan suatu tuntunan untuk memahami jati diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan titah dumadi yang lain. Ketinggian derajat tersebut berkaitan dengan operasionalnya zat urip, kesejatian hidup, sebagai trifet zat Tuhan dalam diri manusia. Artinya, pada manusia diberikan suatu kesadaran akal, rasa, dan spirituali untuk lebih memahami dirinya. Sebagai titah mulia, dalam Islam disebut khalifah Tuhan di muka bumi. Untuk itu mari kita renungkan wejangan ketiga, wirid 8 pangkat kejawen. Ajaran pemanahan tergelarnya keadaan pangeran. Sesungguhnya manusia itu rasaku dan aku ini rahasianya manusia. Karena aku menitahkan benih campuran berbagai unsur yang terjadi karena kehendak dan kuasaku, yaitu berasal dari api tanah, angin dan air. Aku resapi 5 perkara, yaitu cahaya, cipna, sukma, angan-angan dan budi. Itulah yang menjadi cengkok, merasuknya sukmaku rata, menyeluruh dalam badannya manusia. Lebih mendalam lagi menjelaskan tentang purba wasesa, kekuasaan mutlak Tuhan melalui drifetnya, zat ulip dalam diri manusia sebagaimana disebutkan dalam wejangan keempat, 5 dan 6 dari wirid 8 pangkat kejawen sebagai berikut. Ajaran kuasanya pangeran pada akal cipta nalar manusia. Sesungguhnya aku telah mengatur tempat keramaianku, Baitul Makmur, berada di dalam kepalanya manusia. Yang ada di dalam kepala itu otak, yang berkaitan antara otak itu manik, pusat penglihatan atau mata, dinamakan pramana. Di dalam manik itu akal, di dalam akal itu budi, di dalam budi itu nafsu, di dalam nafsu itu sukma, di dalam sukma itu rasa, di dalam rasa itu aku. Tidak ada pangeran kecuali aku, sejatinya hidup yang meliputi seluruh suasana. Ajaran kuasa pangeran pada perasaannya manusia. Sesungguhnya aku telah mengatur tempat laranganku Baitul Haram, berada di dadanya manusia. Di dalam itu hati dan jantung, yang berkaitan di antara hati dan jantung itu rasa perasaan. Di dalam rasa perasaan itu budi, di dalam budi itu jinem, angan-angan, nafsu. Di dalam jinem itu sukma, di dalam sukma itu rasa, di dalam rasa itu aku. Tidak ada pangeran kecuali aku, sejatinya hidup yang meliputi seluruh suasana. Ajaran kuasa pangeran pada terjadinya benih kehidupan manusia. Sesungguhnya aku telah mengatur tempat kesucianku, Baitul Kudus, yang berada di dalam kontol manusia laki-laki, perempuan baga. Yang ada di dalam kontol perempuan baga itu buah pelir, perempuan purana indung telur. Yang ada di antara buah pelir, perempuan indung telur itu mani atau sperma, perempuan retal atau sel telur. Di dalam mani itu madi, dan di dalam sel telur itu madi. Di dalam madi itu wedi, di dalam wadi itu manikem, di dalam manikem itu rasa, di dalam rasa itu aku. Tidak ada pangeran kecuali aku, sejatinya hidup yang meliputi seluruh titah, berwujud benih yang tersembunyi, turun menjadikan permata. Yang awal semua suasana berada di alam benih, terus bersemayam di dalam terjadinya benih, terus turun di alam sukma, yaitu jaringan sel hidup, terus turun di alam yang belum berwujud, alam yang disebut upama, terus turun di alam dunia, alamnya manusia hidup,
yaitu sesungguhnya warnaku. Renungan kita lanjutkan pada wejangan ke-7 dari Wirid Wolung Pangkat, yaitu ajaran pemantapan keyakinan, yaitu pembukanya kaweruh ilmu, menunggaling kawula Gusti yang memberikan wangsit petunjuk, keteguhan untuk yakin bahwa hidup kita pribadi sesungguhnya dirasuki zatnya Pangeran, zat urip sejatining urip. Pangeran itu bertahtanya pada hidup kita yang sejati, Dwi Tunggal, Roroning Atunggal, yang disebut dan yang menyebut. Sedangkan pengertian utusan itu cahaya hidup kita pribadi, karena cahaya hidup kita itu menjadi pertanda adanya Pangeran. Maksudnya, sesungguhnya nyata semua datang kepada kamu utusan Pangeran, keluar dari diri sendiri. Sebenarnya utusan itu mencukupi semua yang kamu inginkan. Kalau percaya pasti mendapatkan pengampunan dari Pangeran. Bila bisa menerima petunjuk yang seperti ini, supaya awas dan hati-hati. Ya, hidup kita ini bertahtanya nugraha, dan anugerah-nugraha itu Gusti Tuhan sedang anugerah itu kawula, bersatu tanpa batas, pemisah dalam badan kita sendiri. Wejangan ke-7 ini menjelaskan bahwa konsep Jawa tentang adanya utusan Tuhan berbeda dengan yang diajarkan agama-agama. Dalam konsep keberatuhanan Jawa sebagaimana diajarkan Wirid Wolung Pangkat, menyatakan bahwa yang disebut utusan Tuhan adalah kesejatian hidup manusia itu sendiri, yaitu zat urip yang bertahta dan bersemayam dalam diri manusia. Selanjutnya kita renungkan wejangan ke-8 dari Wirid Wolung Pangkat sebagai berikut, yaitu ajaran bertahtanya hidup kita pribadi, mengakui jadi warganya atau titahnya, Pangeran yang sejati, disuruh mempersaksikan kepada seluruh sanak saudara kita, yaitu bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan seluruh makhluk yang terlarang di jagat. Wejangan dalam Wirid 8 Pangkat Kejawen merupakan suatu ajaran kejawen tentang kejatian diri manusia sebagai titah Tuhan yang Maha Kuasa, serta hubungannya dengan alam semesta dan seluruh isinya. Maka wejangan tersebut bisa dijadikan pijakan untuk membangun kesadaran kosmisnya. Melalui kesadaran kosmis tersebut, dicapai kesadaran bertuhan yang paripurna menurut Jawa. Wirid Wolung Pangkat ini merupakan wacana yang digulirkan oleh para pujangga Jawa di masa kerajaan Surakarta, Mataram Kartosuro. Di antaranya tercantum dalam serat Centini, Suluk Tambang Laras, serta Wirid Hidayah Jati, Raden Ngabehi Ronggowarsito, dan Primbon Adamakana. Sistem kebertuhanan Jawa merupakan bagian dari tata peradaban Jawa yang menjadi perhatian serius para pujangga dalam rangka mengupayakan merebut kembali kedaulatan spiritual Jawa yang terpuruk sejak runtuhnya Majapahit. Oleh karena itu, oleh kalangan Islam, Wirid Wolung Pangkat ini sering dinyatakan sebagai ajaran yang sesat. Yang menarik justru mengantar ajaran tersebut yang diwacanakan oleh para pujangga. Konon, dirangkum dari ajaran para wali songo yang kono, bertolak dari wejangan Nabi Muhammad SAW kepada adik sepupu dan menantunya, Sayyidina Ali. Boleh jadi benar, namun bisa jadi merupakan suatu strategi para pujangga Jawa yang berniat melakukan rekonstruksi sistem keberitahuan Jawa. Maka marilah kita jadikan bahan untuk berbawa rasa bersama.
bojangan panetepan santosaning pangandel, yaiku pupu kuning kaweruh menunggali kawula Gusti sing amangsit piku anggone bisa angandel menawa urip kita pribadi keyaktene rinasuk dening zate pangeran, zat urip sejatining urip. Pangeran iku ya jumedeng urip kita pribadi sing sejati, roroning atunggal sing sinebut ya sinebut anebut. Dene pangertene utusan iku cahaya kita pribadi. Krana cahaya kita iku dadi pangeraning pangeran. Dununge makene sayekti temen kabeh tumeku marang sira utusaning pangeran metu saka awak kira. Mungguh utusan iku nyembadani barang sajiptanira yen angandel yekti anantuk si pangapuraning pangeran menawa bisa nampa pituduh sing mangkene diarah awas ing panggali. Ya urip kita pribadi iku jumening nugroho lan kanugrahan. Nugroho iku Gusti, kanugrahan iku kawula. Tunggal tanpa wangenan ana ing badan kita pribadi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.